Jangan lupa subscribe, like Saka Channel agar tidak ketinggalan cerita menarik setiap harinya. Tahukah kamu, kota Wonogiri yang kini berdiri megah di Jawa Tengah, dulunya hanyalah tanah tandus penuh batu karang, tempat yang dianggap kutukan dan ditinggalkan manusia. Namun, lewat doa, kesabaran, dan perjuangan leluhur, tanah sunyi itu berubah menjadi pusat kehidupan. Inilah kisah lahirnya Wonogiri, kota yang tumbuh dari hutan dan gunung, dan menyimpan pesan abadi tentang kekuatan kesabaran. Pada masa lampau, jauh sebelum nama Wonogiri dikenal orang, tanah itu hanyalah hamparan hutan lebat yang menutupi perbukitan karang. Pepohonan tua menjulang, akar-akar raksasa mencengkeram tanah kering yang dipenuhi batu kapur. Tak ada yang berani menetap di sana, sebab selain tandus, wilayah itu dipenuhi cerita-cerita gaib, suara gamelan tengah malam, bayangan putih yang berkelebat di antara pepohonan, dan angin panas yang membuat tubuh manusia mudah sakit. Orang-orang menyebutnya tanah sunyi, tempat yang hanya pantas untuk pembuangan. Namun, dalam kesunyian itu, seorang tokoh bernama Ki Ageng Adiwijaya tiba dengan langkah mantap. Ia seorang pengembara yang membawa luka sejarah, terbuang dari keraton setelah terjadi perebutan kekuasaan. Meski tubuhnya renta, sorot matanya masih menyala penuh keyakinan. Baginya, tanah yang dianggap kutukan itu bukanlah akhir, melainkan awal yang menunggu disentuh oleh keberanian manusia. Ki Ageng mendirikan gubuk sederhana di kaki Bukit Karang. Malam-malam ia bertapa, duduk bersila di bawah pohon besar dengan lilin kecil menyala redup. Hening yang mencekam tak membuatnya gentar. Dalam keheningan itu, ia bermunajat, memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Suatu malam, ketika bulan purnama merayap di langit, ia mendapat wangsit, tanah ini kelak akan menjadi pusat kehidupan. Namun, hanya mereka yang sabar dan teguh yang mampu menjadikannya makmur. Wangsit itu bagai cahaya yang menembus gelap. Ki Ageng percaya, tanah tandus sekalipun menyimpan rahasia kehidupan. Ia pun memutuskan bertahan. Tak lama, beberapa pengikut setianya datang menyusul, membawa keluarga mereka, mencari tempat baru setelah terusir dari tanah asal. Mereka menatap hutan kering itu dengan rasa ngeri, namun Ki Ageng menenangkan mereka, disinilah kita akan menanam harapan. Hari-hari pertama begitu berat, air sulit ditemukan, ladang yang dicoba dibuka hanya melahirkan tanah berdebu yang nyaris tak bisa ditanami. Anak-anak sering menangis kelaparan, dan beberapa orang hampir putus asa ingin meninggalkan tempat itu. Namun, Ki Ageng tetap berdiri teguh, meyakinkan mereka bahwa penderitaan adalah ujian yang harus dilalui sebelum tanah ini menunjukkan berkahnya. Suatu sore, setelah berhari-hari berpuasa dan berdoa, Ki Ageng mendaki ke puncak Bukit Batu. Dari sana ia memandang ke seluruh lembah yang terbentang. Angin kencang menerpa tubuhnya, membawa suara gaib seolah alam sendiri sedang berbicara. Ia mendengar gema samar, siapa yang berani hidup di hutan dan gunung ini, akan menemukan kemuliaan. Air matanya menetes, sebab ia tahu wangsit itu bukan sekadar ilusi, melainkan janji leluhur yang akan terwujud kelak. Sejak saat itu, tanah sunyi yang dianggap kutukan berubah menjadi tanah yang diberkati. Meskipun penderitaan masih membayangi, semangat mereka tidak lagi mudah runtuh. Ki Ageng dan para pengikutnya mulai menebang hutan, membuka jalan, serta menyiapkan tanah untuk generasi berikutnya. Babak baru kehidupan di tanah yang kelak bernama Wonogiri pun dimulai. Kabar tentang Ki Ageng Adiwijaya yang berani membuka tanah tandus di hutan karang menyebar dari mulut ke mulut. Para pengembara, petani miskin, hingga pelarian dari perang kecil antar kerajaan mulai berdatangan. Mereka tidak datang dengan tangan kosong, ada yang membawa benih padi, ada yang membawa ternak kurus, dan ada pula yang hanya membawa doa serta tekad untuk bertahan hidup. Dengan langkah penuh ragu, mereka menjejakkan kaki di tanah yang dulu ditakuti, berharap menemukan kehidupan baru di bawah bimbingan Ki Ageng. Pada awalnya, kehidupan terasa mustahil. Pohon-pohon besar yang ditebang hanya meninggalkan tanah berbatu yang keras. Cangkul dan sabit seringkali patah ketika menghantam tanah kapur. Matahari membakar siang hari, sementara malam membawa hawa dingin menusuk tulang. Tak jarang anak-anak menangis kehausan, dan orang-orang dewasa mulai mempertanyakan keputusan mereka mengikuti Ki Ageng. Apakah benar tanah ini bisa memberi makan kita? Tanya salah satu perintis dengan nada putus asa. Namun, Ki Ageng tidak goyah. Ia mengajarkan para perintis untuk bersabar.
Ia menyuruh mereka mencari mata air dengan mengikuti alur akar pohon besar dan mendengarkan bisikan tanah. Dalam sebuah pencarian yang melelahkan, salah seorang perintis menemukan air menetes dari celah batu karang. Mereka menggali, dan keluarlah air jernih yang seakan menjadi jawaban atas doa-doa mereka. Mata air itu kemudian dianggap Tirta Kamulyan, air kehidupan yang akan menjaga perkampungan kecil mereka. Dengan adanya sumber air, kehidupan perlahan berubah. Mereka mulai menanam padi gogo, umbi-umbian, dan sayuran sederhana. Meski hasil panen tidak seberapa, rasa syukur mereka meluap. Setiap tetes air yang mengalir dari celah karang dianggap hadiah suci. Anak-anak yang dulu pucat kini bisa tertawa kembali, meski tubuh mereka masih kurus. Perkampungan kecil itu mulai memiliki denyut kehidupan. Namun, jalan tidak selalu mulus. Hama, gagal panen, hingga penyakit masih kerap menyerang. Beberapa orang bahkan memilih meninggalkan tempat itu, tidak sanggup melawan kerasnya alam. Tetapi mereka yang bertahan mulai merasa tanah itu bukan lagi kutukan. Ada kekuatan gaib yang menjaga mereka, entah dari doa Ki Ageng, atau dari sabda leluhur yang pernah terdengar di puncak bukit. Lambat laun, para perintis mulai membangun rumah-rumah sederhana dari kayu dan anyaman bambu. Gubuk demi gubuk tumbuh menjadi kampung kecil. Mereka menamai kampung itu dengan sebutan, Desa Wono, karena asalnya dari hutan belantara. Dari sinilah identitas mereka mulai terbentuk, bukan lagi sebagai orang buangan, tetapi sebagai pelopor yang berani menantang tanah keras dan mengubahnya menjadi rumah. Di tengah perjuangan itu, Ki Ageng berkata kepada mereka, "Ingatlah, yang kita tanam di sini bukan hanya padi atau jagung, tetapi juga kesabaran. Barang siapa sabar di tanah ini, kelak akan menuai kemuliaan." Kata-kata itu menjadi pegangan hidup, diwariskan dari mulut ke mulut. Dari penderitaan, tumbuh keyakinan. Dari kesabaran, lahirlah kehidupan baru yang kelak menyalakan nama Wonogiri. Waktu terus berjalan, desa kecil yang dirintis oleh Ki Ageng Adiwijaya dan para pengikutnya mulai tumbuh. Dari gubuk-gubuk sederhana, kampung itu perlahan berubah menjadi pusat pertemuan orang-orang dari berbagai latar belakang. Hutan yang dulu dianggap angker kini penuh suara tawa anak-anak dan gemerincing alat pertanian. Namun, di tengah perkembangan itu, muncul pertanyaan penting, apa nama tanah ini? Sebab, tanpa nama, tanah yang mereka tempati seakan hanyut tanpa identitas. Suatu malam, para tetua berkumpul di bawah pohon besar. Api unggun menyala, menerangi wajah mereka yang penuh kerut akibat kerja keras. Mereka mendiskusikan nama yang layak untuk kampung mereka. Ada yang mengusulkan nama berdasarkan mata air yang mereka temukan, ada pula yang mengusulkan nama tokoh pemimpin. Namun, Ki Ageng menolak semuanya. Nama bukan hanya sebutan, melainkan doa dan jejak sejarah. Ia harus mewakili asal-usul tanah ini, ucapnya dengan suara tegas. Perdebatan berlangsung lama hingga akhirnya Ki Ageng menceritakan kembali wangsit yang ia terima di puncak bukit. Ia berkata bahwa, tanah ini dahulu adalah Wono, hutan belantara, dan Giri, perbukitan karang yang keras. Dari hutan dan gunung itulah, kehidupan mereka lahir. Maka, nama yang pantas adalah Wonogiri, lambang dari perjalanan mereka menaklukkan kesunyian dan penderitaan. Mendengar itu, suasana hening sejenak. Kata Wonogiri meluncur dari bibir mereka berulang kali, seakan menguji apakah nama itu pantas. Semakin lama, nama itu terasa menyatu dengan hati. Wono, Giri, bisik para perintis, dan perlahan mereka mengangguk. Nama itu tidak hanya indah, tetapi juga mengingatkan mereka pada akar perjuangan, dari hutan liar dan gunung tandus menuju tanah kehidupan. Keesokan harinya, mereka mengadakan upacara sederhana. Sesajen diletakkan di tepi mata air, ayam putih disembelih sebagai lambang kesucian, dan doa dipanjatkan bersama. Para tetua menaburkan bunga di sekitar bukit, lalu berseru lantang, mulai hari ini, tanah ini bernama Wonogiri. Semoga nama ini abadi, melindungi kita dan anak cucu kita. Suara itu menggema di antara perbukitan, seakan disambut oleh alam semesta. Sejak saat itu, nama Wonogiri mulai mengakar kuat. Para pendatang baru yang datang dari luar desa mendengar cerita itu dan menerimanya dengan hormat. Nama Wonogiri bukan hanya sebuah sebutan geografis, melainkan doa, harapan, dan janji bahwa tanah keras bisa berubah menjadi sumber kehidupan bagi siapa saja yang sabar. Di malam-malam berikutnya, Ki Ageng sering berdiri di tepi bukit,
menatap kampung kecil yang kini ramai oleh obor dan tawa. Ia tersenyum, meski tubuhnya sudah renta. Inilah Wonogiri, gumamnya, tanah yang lahir dari sabda leluhur, tumbuh dari penderitaan, dan akan mekar bersama keteguhan hati manusia. Nama itu pun abadi, terpatri dalam sejarah, hingga menjadi identitas bagi tanah yang dahulu hanya dianggap sebagai tanah buangan. Tahun-tahun berlalu, Wonogiri yang dahulu hanya berupa perkampungan kecil mulai menjelma menjadi wilayah yang semakin ramai. Perintis yang bertahan melahirkan generasi baru, sementara pendatang dari berbagai daerah turut menambah jumlah penghuni. Dari mata air yang kecil, mereka belajar mengelola saluran irigasi sederhana, sehingga sawah-sawah tada hujan perlahan menghasilkan padi. Wonogiri tak lagi dilihat sebagai tanah buangan, melainkan tanah harapan. Namun, perjuangan belum berakhir. Kekeringan masih kerap melanda, membuat warga kembali harus berjuang keras menjaga persediaan pangan. Meski begitu, mereka tak lagi mudah menyerah. Semangat kesabaran yang diwariskan Ki Ageng Adiwijaya menjadi kekuatan yang menyatukan. Mereka percaya, setiap tetes keringat adalah bagian dari doa yang kelak akan diganjar kemakmuran. Generasi demi generasi terus bertahan. Desa-desa kecil bermunculan di sekeliling hutan yang dibuka, membentuk jaringan kehidupan baru. Pasar mulai tumbuh, menjadi tempat orang-orang berdagang hasil bumi dan kebutuhan sehari-hari. Wonogiri semakin dikenal oleh daerah-daerah sekitar, hingga perlahan mendapat pengakuan sebagai sebuah wilayah penting di tanah Jawa bagian selatan. Puncak dari semua doa dan kerja keras itu hadir berabad-abad kemudian, ketika sebuah bendungan raksasa dibangun, Bendungan Gajah Mungkur. Bendungan ini seakan menjadi simbol nyata dari sabda leluhur, bahwa tanah kering dan keras sekalipun bisa berubah menjadi sumber kehidupan. Dari bendungan itu, air mengalir ke sawah, memberi makan ribuan keluarga, dan menjadikan Wonogiri sebagai pusat pertanian yang disegani. Warga percaya bahwa bendungan tersebut adalah jawaban dari wangsit Ki Ageng. Suara alam yang pernah terdengar di puncak bukit kini terbukti nyata, siapa yang sabar hidup di hutan dan gunung, akan menemukan kemuliaan. Air yang dulunya sulit dicari, kini melimpah, menghidupi manusia, hewan, dan tanaman. Wonogiri pun dikenal luas, bukan hanya sebagai tanah yang keras, tetapi sebagai tanah yang penuh berkah. Seiring waktu, Wonogiri berkembang menjadi kota dengan kehidupan yang semakin kompleks. Jalan-jalan dibuka, pusat pemerintahan berdiri, dan kebudayaan rakyat terpelihara. Namun, di balik semua modernitas itu, masyarakat Wonogiri tidak melupakan akar sejarahnya. Nama, Wonogiri, tetap menjadi pengingat bahwa kota mereka lahir dari penderitaan, doa, dan kesabaran. Hari ini, ketika matahari terbit dari balik pegunungan selatan dan memantulkan cahaya ke permukaan Bendungan Gajah Mungkur, banyak orang yang mengingat kembali kisah leluhur. Dari tanah sunyi yang dulu dianggap kutukan, kini berdiri sebuah kota yang penuh kehidupan. Wonogiri adalah bukti nyata bahwa kesabaran dan keyakinan mampu mengubah tanah tandus menjadi pusat peradaban. Sebuah warisan abadi dari doa para pendahulu, yang terus hidup di hati generasi penerusnya. Demikianlah kisah asal-usul Wonogiri, sebuah tanah yang dahulu dianggap sunyi dan tandus, namun berubah menjadi kota penuh kehidupan berkat kesabaran, doa, dan perjuangan para leluhur. Dari hutan dan gunung yang keras, lahirlah sebuah nama yang syarat makna, Wonogiri. Wono berarti hutan, Giri berarti gunung. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada tanah yang benar-benar mati bila dihuni dengan tekad dan keyakinan. Wonogiri adalah simbol bahwa penderitaan bisa melahirkan kekuatan, dan kesabaran bisa menumbuhkan kemuliaan. Cerita ini disusun dengan sentuhan dramatik dan unsur fiksi yang berpadu dengan legenda serta sejarah.